Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jelas sekali saudara ayat ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berbahagia umat-umat Tuhan, orang Kristen, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 31, sebab itu siapakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, siapa yang akan melawan kehidupan kita? Ini berkat terbesar kepada umat-umat Tuhan. Tetapi kita harus pelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Selidikilah firman Tuhan ini saudara-saudara. Kalau kita yakin bahwa berkat di dalam Roma 8 ayat 31 kita rasakan saat ini, pasti kita setia kepada Tuhan. Pasti kita setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, mencari Tuhan setiap hari, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, berkat yang ada di dalam Roma 8 ayat 31 kita akan rasakan, dan itu berkat itu yang Tuhan berikan kepada perjalanan hidup Ayub, perjalanan hidup Yusuf, perjalanan hidup Daniel, dan banyak sekali orang-orang benar di dalam firman Tuhan. Karena mereka mengutamakan Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi umat-umat Tuhan yang setia, dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan orang-orang benar itu. Itu kita selidiki, pelajari perjalanan hidup orang-orang benar itu. Kalau kita ingin memperoleh berkat ini saudara-saudara, kalau masih ada sesuatu lain hal yang ada di dalam kehidupan kita tidak menyenangkan Tuhan, ubahlah kehidupan kita. Tinggalkan kehidupan kita kebiasaan yang salah, dan lakukanlah kebiasaan yang benar dari Tuhan melalui petunjuk firman Tuhan. Dan berkat Roma 8 ayat 31 kita akan rasakan itu saudara-saudara. Keberhasilan juga orang-orang benar di dalam firman Tuhan seperti kita saat ini. Banyak sekali kesalahan, satu lain hal yang mereka lakukan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, seperti Musa, seperti Petrus, seperti Yakub, dan banyak juga orang-orang lain yang di dalam firman Tuhan memberikan contoh. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka rasakan juga penderitaan hidup. Tetapi ketika mereka berbalik, datang kepada Tuhan seperti Daud, baru orang-orang benar itu rasakan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitulah kita saat ini saudara-saudara. Kalau kita masih jauh dari Tuhan, usahakan kita harus mendekat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan? Ubahlah kehidupan kita. Tinggalkan kebiasaan yang tidak baik, yang tidak benar, dan lakukan yang benar di dalam Tuhan. Karena ketika kita membiasakan yang benar, artinya Roh Kudus senang tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus akan mengendalikan hati dan pikiran kita, dan Roh Kudus akan memberikan petunjuk melalui bisikan-bisikan bagaimana cara menyenangkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Pasti saudara akan mampu lakukan itu. Dan ketika kita terus-menerus bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, penuh pengharapan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bersukacitalah saudara-saudara di dalam Tuhan.
Kalau kita boleh ubah kehidupan kita dari kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang benar, artinya kita setia kepada Tuhan. Berkat-berkat dari surga Tuhan akan perintahkan kita rasakan atau kita akan peroleh. Tetaplah setia saudara-saudara. Mudah-mudahan melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini akan memberikan motivasi di dalam kehidupan kita, supaya kita ada satu sukacita, kebahagiaan, kesenangan untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan senang tinggal di dalam kehidupan kita, karena kita dapat menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetaplah berdoa saudara-saudaraku. Shalom.